You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Buat rekan-rekan, saudara-saudaraku, semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Jadi kali ini saya akan bermain turnamen dengan sistem turnamennya penyerbuan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam gamenya, saya nggak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ya. Setiap perang apapun juga jenisnya, yang pertama kita bangun adalah barak. Kenapa saya harus selalu mengingatkan ini? Karena kalau kita nggak bangun barak, kita nggak latih infanteri, dan terus kita nggak bagikan ke pojok-pojok daripada map di perang, otomatis bang, kita nggak akan kumpulin kontainer daya. Kenapa kita harus kumpulin kontainer daya? Karena kontainer daya itu dia yang akan memberikan daya kepada kita supaya kita bisa membeli atau membangun daripada bangunan-bangunan produksi. Dan juga kita bisa untuk membangun pertahanan-pertahanan yang bagus. Jadi itu kuncinya. Kita terlambat kumpulin daya atau sumber daya atau kontainer daya yang seperti begini, itu otomatis bang, kita nggak bakalan menang atau susah untuk menang. Kalau kita pakai pemacu, itu hanya kesempatannya 50-50, 50% 50% bisa menang, 50% bisa kalah. Jadi kuncinya kita harus kumpulin kontainer. Nah, jadi untuk perang atau turnamen kali ini sistemnya menyerbu atau menyerang markas musuh. Nah, di sini kan kalau dilihat dari map kecil, terus sama yang di atas itu ada warna merah sama biru. Di map kecil kan ada 4 bendera. Nah, 4 bendera itu kita harus kuasai supaya yang warna merah ini, kalau bendera kita kuasai makin banyak, makin cepat kita punya waktu untuk pengisian di kolom merah ini makin cepat. Kolom merah ini kalau udah penuh, itu akan ada bantuan dari pasukan aliansi kita. Jadi nanti sebentar ya, kalau udah penuh, jadi yang warna merah ini itu adalah persiapan untuk pasukan aliansi kita untuk menyiapkan pasukan. Jadi makin cepat atau makin banyak bendera yang kita kuasai, makin cepat persentase untuk pengisian di kolom merah itu, sehingga persiapan untuk pasukan aliansi itu semakin cepat. Nah, ini kan saya udah kuasai 1 bendera, musuh juga udah 1. Jadi kita sama-sama. Nah, saya udah 2, dia masih 1. Nah, prosesnya nanti teman-teman lihat ya. Nah, dia udah duluan. Nah, merah kan udah full, udah penuh. Nah, ini yang infanteri yang ini 245 ini adalah bantuan daripada aliansi kita. Gitu ya, Bang ya. Jadi semakin banyak bendera yang kita kuasai, semakin cepat persiapan dari pasukan aliansi. Setelah full atau penuh, otomatis dia akan keluar dan dia akan membantu kita dalam penyerbuan markas musuh. Jadi kalau aliansi ini jalurnya tuh dia selalu mengambil jalur atas sama di jalur bawah. Nah, ini saya harus terus kuasai bendera. Kenapa? Karena itu kuncinya untuk kalau ada bendera atau perang yang ada benderanya, kita harus kuasai bendera biar kita dapat keuntungan-keuntungan dari bendera tersebut. Nah, ini kan dia selalu berusaha. Nah, dia nggak bakalan menang kalau infanteri saya lawan infanteri saya. Oh gitu ternyata. Dia saya udah lihat infanterinya kalau by one atau 1 lawan 1 face to face, infanterinya nggak kuat lawan infanteri saya. Nah, lihat ya, 2, 4, 5. Ini infanteri saya. Nah, jadi selain rebutan bendera, kita harus buat pertahanan minimalnya kayak gini, menara sniper, dan juga kita harus bangun bangunan produksi. Yang disebut bangunan produksi itu 1, pabrik sumber daya, 2, pembangkit listrik ya. Kalau 2 bangunan produksi itu kita tidak bangun,
otomatis produksi sumber daya kita juga akan lambat, dan produksi pasukan kita juga nggak bakalan bisa karena kita kekurangan dari sumber daya. Nah, ini saya mau rebut lagi bendera nih biar makin cepat pasukan aliansinya untuk penyiapan pasukannya. Nah, ini kan dia ambil jalur atas. Nah, aliansi yang ini dia ambil jalur bawah. Jadi aliansi atau pasukan aliansi ini dia mengambil dua jalur atas sama jalur bawah. Oh, dia mainnya full infantry. Jadi kalau saya lihat dia lawan dia mainnya full infantry ya. Kalau dapat lawan full infantry ini seperti konten-konten saya yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan dinonton. Itu judulnya hadapi atau mendapat lawan yang full infantry, gimana caranya. Nah, di situ ada konten yang saya buat. Jadi ini juga sebenarnya turnamen kali ini juga permintaan dari salah satu subscriber saya. Dia sudah pertemanan dengan saya di permainan atau di game, yang selalu inbox untuk mensupport, mendukung saya, memberi saya semangat untuk selalu membuat konten-konten. Nah, untuk menanggapinya, saya saya mencoba ya untuk buat konten turnamen. Karena turnamen ini saya malas sih sebenarnya, karena terlalu lama kita nungguinnya. Kita terlambat masuk, turnamennya udah berjalan, kita harus nunggu lagi 1 jam ke depan. Jadi daripada saya masuk di perang dunia, ya kebetulan tinggal 15 menit, ya saya ikut aja turnamen. Nah, lihat ya, dia mainnya full infantry. Jadi kalau main full infantry gini, jangan panik. Infanteri kita yang di depan, hadapi infanterinya. Nanti armadillo kita yang hancurin dia. Jadi gitu, menyerang sniper kita enak tuh. Hancurin dia, nembak dia. Ting, ting, mati. Nah, jadi ini pasukan aliansi. Nah, itu pasukan aliansi yang warna kuning tuh. Yang darahnya hampir warna biru juga. Itu pasukan aliansi saya. Jadi pasukan aliansi saya otomatis kalau markas saya diserang, infanteri pasukan aliansi saya di dekat markas saya, otomatis akan membantu untuk pertahanan. Jadi kalau pakai armadillo gitu ya, selalu saya ingatkan, jangan diam di tempat, jangan cuma yang berdiam diri. Kita harus manuver. Perangnya sambil manuver. Kalau kita diam, otomatis pasukan lawan fokus nembak armadillo kita, dan otomatis pasti akan hancur. Tapi kalau kita gerak, bermanuver lincah, otomatis tembakan-tembakan dari lawan kebanyakan yang miss, dan armadillo kita masih bisa bertahan. Jadi gitu ya untuk perang atau turnamen kali ini. Sistemnya sistem penyerbuan dan perebutan bendera. Jadi kalau setiap perang atau war, apapun juga jenisnya, mau di laut, di darat, atau sistemnya hanya manuver, tetapi ada benderanya, kita wajib untuk kuasai bendera. Kenapa harus wajib? Karena kita akan mendapat keuntungan-keuntungan dari bendera yang kita kuasai. Contohnya, sumber daya kita semakin cepat. Nah, di sini turnamennya kenapa bendera kita harus kuasai? Karena supaya persiapan dari aliansi. Nah, lihat itu. Persiapan dari aliansi kita semakin cepat, semakin banyak. Nah, itu keuntungan dari kuasai bendera di turnamen. Tapi kalau kuasai bendera yang perang dominasi atau perang dunia, itu kan persentase untuk kecepatan untuk menang. Tapi kalau di sini turnamennya kali ini persiapan pasukan aliansi kita semakin cepat. Jadi kita dapat keuntungannya double. Pasukan kita cepat produksi, terus sumber daya kita produksi, dan
persiapan dari aliansi pasukan kita makin cepat. Jadi produksi pasukannya aliansi makin cepat dan bala bantuan buat kita makin cepat ya. Nah, jadi gitu. Kelemahannya dari pasukan infanterinya atau dari lawan yang main awalnya full infanteri untuk menyerang, itu kelemahannya. Dia nggak berpikir untuk membangun pertahanan atau membangun bangunan produksi. Jadi di awal-awal aja, kalau awal serangannya dia udah bisa hancurin pertahanan kita, oke, otomatis dia menang. Tapi kalau kita masih bisa bertahan, otomatis dia akan kalah karena dia nggak ada punya persiapan untuk bertahan dan untuk membangun bangunan produksi, sehingga produksi pasukannya pasti terlambat. Ya, ini contohnya. Dia sibuk untuk bangun infanteri dan untuk persiapan menyerang, tetapi dia nggak bangun bangunan produksi sehingga produksi sumber dayanya terbatas. Ini kan sumber dayanya kan cuma satu, sedangkan saya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 5 banding 1, siapa yang menang coba? Jadi itu kuncinya. Setiap dapat lawan yang mainnya full infanteri, gak usah panik, itu aja. Kita bangun pertahanan, kita bangun pasukan, kita bertahan. Setelah serangan awalnya dia udah selesai, barulah kita masuk untuk menyerang dia. Gitu ya. Kalau yang belum paham, silakan lihat di konten saya cara menghadapi lawan yang main yang full infanteri. Silakan ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan di subscribe dan silakan dilihat video-video saya yang lainnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe, di share juga ya. Begitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.